Oke guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih nilai diskriminan dalam sebuah persamaan kuadrat itu penting dan bagaimana asal-usul daripada nilai diskriminan tersebut. Mari kita simak dalam video kali ini. Yang pertama, kita pasti mempunyai yang namanya persamaan kuadrat. Bentuknya adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dimana yang a itu adalah koefisien daripada x kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita punya persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 3x tambah 5 sama dengan 0, maka kita punya A itu adalah 2, B-nya itu adalah 3, dan C itu adalah 5. Contoh yang lain, misalnya kita punya persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat kurang x tambah 2 sama dengan 0. Maka kita punya A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena koefisien x kuadrat itu adalah bilangan yang di depan x kuadrat tersebut. Nah, di dalam matematika, koefisien yang tidak pernah ditulis adalah 1. Sehingga kalau kita pandang x kuadrat, maka nilai koefisiennya itu adalah 1. Jadi kita punya A-nya sama dengan 1. B-nya itu adalah negatif 1. Dan C-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau kita tahu dan kita ingat bahwa penting sekali kita belajar tentang nilai diskriminan yang bentuknya itu adalah b kuadrat kurang 4ac. Oke, untuk mendapatkan nilai b kuadrat kurang 4ac, ada pemahaman yang harus Anda ketahui. Yang pertama, bahwa kalau kita mempunyai persamaan kuadrat, pasti kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka kita akan mencari nilai x berapakah, nilai x berapakah yang merupakan anggota bilangan real yang ketika kita menggantikan x-nya itu, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita pandang bahwa kita punya persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan yang c ke sebelah kanan. Jadi yang positif c yang ada di persamaan di sebelah kiri kita pindahkan di sebelah kanan, jadinya adalah x kuadrat tambah bx sama dengan negatif c. Karena yang positif dengan positif kalau pindah di sebelah kanan jadinya adalah negatif. Nah, sekarang kita akan membuat manipulasi terhadap bentuk bx-nya. Sehingga munculkan A. Manipulasi dalam matematika itu adalah kita merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Kemudian jadinya seperti gini, ax kuadrat tambah ab per a x sama dengan negatif c. Kemudian karena a-nya ada di ax kuadrat, a-nya juga ada di ab per ax, maka sifat distributif berlaku sehingga kita keluarkan nilai a-nya, lalu kita kurungkan x kuadrat tambah dengan b per ax sama dengan negatif c. Nah, sekarang itu kan a dikalikan dengan objek x kuadrat tambah b per ax sama dengan negatif c. Sekarang kita pindahkan yang a yang dikalikan itu, a yang kalikan bentuk kurungnya itu ke sebelah kanan. Kalau dikalikan, maka ketika pindahkan di sebelah kanan jadinya bagi, sehingga kita dapatkan x kuadrat tambah b per ax sama dengan negatif c per a. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk x kuadrat tambah b per ax itu menjadi sebuah suku yang terdiri pada dua suku yang dipangkatkan 2. Nah, maka yang pertama kita ubah bentuknya tetapi tidak merubah nilai yang kita sebut sebagai manipulasi. Jadi kita mengubah x kuadrat tambah bx tambah b per ax sama dengan negatif c per a, yang kita ubah adalah di sebelah kirinya yang b per ax itu, sehingga menjadi x kuadrat tambah 2 kali dengan b per 2ax sama dengan negatif c per a. Sekarang yang x kuadrat tambah 2 per 2b per 2a x itu kita buat manipulasi lagi, sehingga menjadi adalah x kuadrat tambah 2b per 2ax tambah dengan b per 2a dipangkatkan 2 kurang dengan b per 2a dipangkatkan 2 sama dengan negatif c per a. Nah, sekarang
kita hitung yang pangkat 2-nya tadi. Nah, yang B per 2A dipangkatkan 2. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 2 per B 2B per 2AX tambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat kurang B kuadrat per 4A kuadrat. Kenapa demikian? Karena B per 2A dipangkatkan 2 berdasarkan sifat perpangkatan, B-nya dipangkatkan 2 dan 2A-nya dipangkatkan 2, sehingga B pangkat 2 dapatnya B kuadrat, 2A pangkat 2, 2 pangkat 2 4, A pangkat 2-nya adalah A pangkat 2 atau A kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan yang negatif B per 2, negatif B kuadrat per 4A kuadrat ke ruas kanan. Dah, sehingga menjadi X kuadrat tambah 2 kali B per 2X tambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, setelah kita pindahkan, maka persamaan yang di sebelah kiri jadinya adalah X tambah B per 2A dipangkatkan 2. Oke, itu adalah bentuk kuadrat. Yang di ruas kanan tetap negatif C per A tambah dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuat yang di persamaan di kanan penyebutnya sama. Jadi karena kita punya persamaan di kanan itu kan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat, maka yang negatif C per A kita ubah menjadi 4AC per 4A kuadrat. Gitu. Nah, kenapa jadi 4AC per 4A kuadrat? Karena yang C per A, yang pemilahnya kita kalikan dengan 4A, dan penyebutnya kita kalikan dengan 4A, sehingga C kali 4A sama dengan 4AC, lalu A dikali dengan 4A sama dengan 4A kuadrat. Nah, itu kan penyebutnya sudah sama berdasarkan sifat penjumlah, ada aturan penjumlahan pecahan, dan maka pemilahnya digabungkan, jadinya adalah negatif 4AC tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke. Lalu persamaan kanan dapat ditulis seperti gini. B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Jadi yang posisi B kuadrat itu bisa dipindahkan di depan, lalu negatif 4AC itu di belakang. Kita pakai sifat komutatif terhadap penjumlahan. Oke. Nah, sekarang karena tujuan kita mencari nilai X yang merupakan akar dari sebuah persamaan yang kita cari, maka yang pangkat 2 itu kita ubah menjadi bentuk akar, sehingga menjadi X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Oke, sehingga kalau kita selesaikan yang di ruas kanan yang ada akarnya, maka dapatnya adalah yang X tambah B per 2A tetap sama dengan plus minus dari akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan akar dari 4A kuadrat. Nah, kenapa demikian? Karena kita menggunakan sifat akar, dimana ketika bentuk pecahan diakarkan, maka pemilahnya diakarkan, penyebutnya juga diakarkan, sehingga pemilahnya kan B kuadrat kurang 4AC, jadi akar dari B kuadrat kurang 4C, dan penyebutnya adalah 4A kuadrat, diakarkan menjadi akar dari 4A kuadrat. Nah, sehingga hasilnya menjadi X tambah B per 2A yang di ruas kanan dah sama dengan negatif plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC, yang akar 4A kuadrat itu menjadi akar 4 dikali dengan akar A kuadrat. Nah, berdasarkan sifat akar juga, ketika akar A kali B maka jadinya adalah akar A kali akar B. Oke. Selanjutnya hasilnya adalah X tambah dengan B per 2A yang di ruas kanan menjadi plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kenapa demikian? Karena akar 4 tadi adalah 2, akar dari A kuadrat itu adalah A. Oke, sekarang kita pindahkan yang B per 2A yang di ruas kiri ke ruas kanan. Ketika positif pindah di ruas kanan jadinya adalah negatif, sehingga kita punya X yang ada di ruas kiri tetap X-nya sama dengan negatif B per 2A plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, karena penyebutnya sudah sama 2A, maka kita gabungkan pembilangnya, sehingga X-nya sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang kita pandang persamaan terakhir X sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sekarang pertanyaannya gini, nilai D itu muncul dari kapan? Nah, sekarang kita fokus kepada yang bentuk akar B kuadrat kurang 4AC. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa
suatu bilangan real dalam bentuk akar akan menjadi anggota bilangan real ketika syaratnya adalah bilangan A itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke? Sehingga kalau kita punya akar dari B kuadrat kurang 4AC, dia merupakan elemen bilangan real, maka syaratnya adalah yang di dalam akar yaitu B kuadrat kurang 4AC lebih dari sama dengan 0. Karena nilai B kuadrat kurang 4AC menjadi patokan akar persamaan kuadrat real atau tidak, maka nilai B kuadrat kurang 4AC yang tadi itu kita disebut sebagai pembeda. Kenapa pembeda? Karena dia dapat membedakan persamaan kuadrat ini memiliki akar real atau persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real. Karena dia sebagai pembeda, maka ditetapkan sebagai nilai diskriminan atau nilai D. Sehingga kita simpulkan bahwa ketika persamaan kuadrat nilai D-nya lebih dari sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki akar real. Tetapi ketika nilai D-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia tidak memiliki akar real. Sebagai contoh, tentukan apakah persamaan kuadrat berikut memiliki akar real atau tidak. Yang pertama, X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah 2X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Oke, yang pertama kita punya persamaan adalah X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita punya nilai A itu 1, koefisien X kuadrat itu 1, B, koefisien X itu adalah negatif 1, ada negatif X itu ada 1 yang tidak pernah ditulis, bilangan 1 yang tidak pernah ditulis, maka negatif 1, C-nya itu adalah negatif 2. Maka kita punya B kuadrat kurang 4AC sama dengan negatif dari 1 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 2. Jadi sama dengan negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali dengan negatif 2 8. 1 tambah 8 sama dengan 9. 9 kan bilangan positif yang lebih dari 0. Maka persamaan X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0 memiliki akar real. Selanjutnya untuk nomor 2, 2X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Kita peroleh nilai A itu sama dengan 2. B-nya itu sama dengan 3, C-nya sama dengan 5. Maka kita punya B kuadrat kurang 4AC, jadinya adalah 3 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali 5. C-nya kan 5. Sehingga dapatnya adalah 3 pangkat 2, 9 kurang 4 kali 2 kali 5. 4 kali 2 kan 8. 8 kali 5, 40. 9 kurang 40, negatif 31 kurang dari 0 karena bilangan negatif. Karena kita punya B kuadrat kurang 4AC yang sama dengan negatif 31 kurang dari 0 dan akar negatif 31 bukan bilangan real, otomatis 2X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0 disimpulkan bahwa tidak memiliki akar real. Sekian video saya. Terima kasih.